Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin yawmina hadza ila yaumil akhir amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluh. Bapak Ibu sedang salat zuhur rahimakumullah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Hari ini sudah memasuki hari ke-22 di bulan Jumadi akhir. Artinya kurang lebih 2 bulan 7 hari lagi insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Berdoa dan berharap kepada Allah mudah-mudahan kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa di tahun ini dan Allah juga berikan kekuatan kepada kita karena sesungguhnya masih banyak orang yang diberi kesempatan tapi tidak dikasih kekuatan. Kita berharap kepada Allah diberi kesempatan dan juga diberi kekuatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan mencoba mempelajari hal yang pernah diceritakan oleh Syakik bin Ibrahim Az-Zahidi. Beliau ini pernah didatangi oleh seorang laki-laki bercerita namun bertanya. Semoga saja ini menjadi bahan introspeksi bagi kita. Karena sesungguhnya introspeksi lebih sulit daripada mengoreksi. Kalau mengoreksi itu biasanya kesalahan orang atau kelakuan orang. Kalau introspeksi lebih kepada diri sendiri. Saya sering gambarkan, sering tamsilkan bahwa manakala kita menunjukkan satu telunjuk kepada orang lain, ternyata yang 4 baliknya ke kita. Pada saat kita menunjukkan satu kesalahan kepada orang, ternyata kita lebih harus banyak introspeksi diri. Seorang laki-laki ini akan menjadi inspirasi bagi kita ketika beliau bertanya kepada Syakik bin Ibrahim Az-Zahidi atau yang dikenal dengan Syakik Al-Balkhi, salah satu guru besarnya Ibrahim bin Adham. Syakik bin Ibrahim Az-Zahidi ini pernah didatangi seorang laki-laki. Anna rajulan sa'alahu faqala innan nasa yasummunani sholihan. فَكَيْفَ أَعْلَمُ أَنِّي صَالِحٌ أَوْ غَيْرُ صَالِحٍ فَقَالَ لَهُ سَاقِقْ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَظْهِرْ سِرَّكَ عِنْدَ الصَّالِحِينَ فَإِنْ رَضُوا بِهِ فَاعْلَمْ أَنَّكَ صَالِحٌ وَإِلَّا فَلَا وَالثَّانِي أَعْرِضِ الدُّنْيَا عَلَى قَلْبِكَ فَإِنْ رَدَّهَا فَاعْلَمْ أَنَّكَ صَالِحٌ وَالثَّالِثُ أَعْرِضِ الْمَوْتَ عَلَى نَفْسِكَ فَإِنْ تَمَنَّتْهُ فَاعْلَمْ أَنَّكَ صَالِحٌ وَإِلَّا فَلَا فَإِذَا اجْتَمَعَتْ فِيكَ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ فَتَضَرَّعْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لِكَيْ لَا يَدْخُلَ الرِّيَاءُ fi amalika fayufsida alaika a'malak. Seorang laki-laki pernah datang kepada Syakik bin Ibrahim Az-Zahidi, lalu ia berkata, innan nasa yasummunani sholihan. Wahai Tuhan, saya ini disebut-sebut orang lain, saya orang baik. Bahasanya beginilah, kita kadang-kadang di sisi orang, ini kita dianggapnya orang baik, orang soleh gitu ya. Karena mungkin orang lain nggak tahu daleman kita, ya nggak Pak? Kadang-kadang kita ngomong aja suka dibeda-bedain tuh. Kalau dengan orang yang mungkin orang hebat nih, kalau kita ngobrol dengan senior sih memang lebih halus, lebih sopan ya, lebih santun, apalagi terhadap guru. Saya kemarin ngelihat kejadian di Cianjur tuh gregetan banget Pak. Masa santri ngelaporin kiainya. Terus orang tuanya luar biasa gitu, nanggepin dan ini menjadi persoalan. Tapi alhamdulillah hari ini sudah bebas. Ustadz Cecepnya sudah dibebaskan karena memang tidak memiliki kesalahan. Sewajarnya sih sebenarnya bagi orang tua mestinya justru mendidik anak itu lebih keras daripada didikan gurunya. Masih ingat nggak bapak-bapak dulu saya zaman di kampung itu kalau kita berantem sama yang lain begitu pulang bukan dibelain Pak. Malah kita ditambahin. Itulah didikan orang tua. Dan saya bersyukur punya orang tua mendidik untuk memiliki adab. Kalau nggak dididik sama orang tua mungkin nggak kayak gini sekarang. Walaupun saya bukan orang baik, walaupun bukan orang sempurna.
Tapi didikan orang tua yang dulu kita anggap, saya zaman kecil itu dianggap sama teman-teman, lu punya bapaknya galak banget gitu. Ternyata didikan-didikan seperti itu berlaku bagi kita hari ini. Melihat generasi-generasi penerus sekarang ini luar biasa. Gurunya dilaporin gitu loh. Bahkan di sebuah pesantren saja berani melaporkan guru kepada yang berwenang gitu loh. Padahal hal-hal yang dilakukan ternyata hanya fitnah saja. Baik, Bapak Ibu ini yang mulia Allah SWT, di sisi lain kalau kita dipandang orang baik, biasanya kan membusungkan dada, Pak. Ya enggak? Kalau kita dihormati orang, lu nggak tahu gua ya, gitu. Kalau ada orang yang sekiranya melecehkan atau tidak menghormati kita, kasih tahu dong siapa gua, gitu loh. Bukannya begitu, Pak, kalau manusia. Pak, udah diem aja, lapar kayaknya. Manakala kita dianggap orang-orang baik, ya kadang nih hatinya, mulai terangkat tuh. Mendingan juga gua daripada dia. Hati-hati tuh. Kata dia nih, laki-laki ini betul-betul bertanya kepada Syakik, wahai Tuhan, saya ini dianggap orang-orang soleh. Disebut-sebut orang, ya sumunani solihan. Mereka menyebut saya orang baik. Apa kata beliau? Bagaimana caranya saya membuktikan bahwa saya ini orang soleh? Apa kata Syakik Al-Balkhi? Ada 3. Nah, kalau kita dianggap orang-orang baik, lakukan 3 hal, Pak. Kita akan mengetahui sendiri. Yang pertama, jika kamu dianggap oleh orang lain orang soleh, maka bergabung dengan orang soleh. Lalu apa yang harus dilakukan? Nampakkan semua rahasiamu yang selama ini kamu tutup-tutupin di hadapan orang. Fa in raddu fa innaka solihun. Kalau mereka setuju, kalau mereka senang dengan apa yang kamu lakukan, yang selama ini cuma dirahasiakan. Kita kan punya rahasia, Pak. Ya enggak? Kita semua ini punya rahasia, enggak semua diungkapin semua. Bahkan kadang-kadang dari sisi penampilan enggak sama dengan hatinya. Ayo, kita sama-sama introspeksi saja. Ya Pak, saya punya murid nih di TPA yang masih umur 6 tahun, 7 tahun. Selalu saya didik untuk salim ketika ketemu dengan orang yang lebih tua. Nah, didikan ini justru malah berbalik ke saya. Anak didik ini kalau ketemu saya di jalan, saya naik motor, itu diberhentiin, Pak. Cuma mau ngapain? Cuma mau salim doang. Jadi dalam hati nih pikir, ini emang gue orang baik apa bukan sih sebetulnya? Jadi introspeksi itu lebih penting, Pak, daripada menunjukkan kehebatan kita. Ini kadang-kadang kita senioritas. Tuaan juga gua loh. Tua kok dibanggain. Ya, Pak. Pak, makin tua makin hebat kita ya. La ilaha illallah. Janganlah ada senioritas itu, jangan. Kalau di dalam satu daerah, duluan gua di sini, gua orang lama. La ilaha illallah. Pakai ngebanggain asam sama garam lagi. Udah kebanyakan asam uratnya jadi asam urat nanti. Kebanyakan garam juga darah tinggi. Lalu apa yang kita banggakan? Ternyata yang kita banggakan itu sebuah kelemahan. Manakala orang menunjukkan sesuatu, bangga dengan sesuatu, sebetulnya orang lemah. Dan orang kuat mah nggak perlu nunjukin, Pak. Ya enggak? Itu kemarin lagi pencalonan gubernur di DKI, contoh doang ini, Pak. Dan orang kuat mah nggak perlu nunjukin, cuma ngomong doang. Sampai ada yang menang kan satu pasangan, cuma beberapa kalimat doang diomongin, ya enggak? Nggak perlu koar-koar, nih gua orang hebat, enggak. Sadar nggak sama omongan saya? Ya terserah Bapak Ibu tuh tafsirinnya kemana. Tapi yang jelas begitu, kalau orang hebat itu begitu, Pak. Nggak perlu banyak ngomong kok, satu kali kalimat saja ngomong ya udah tajamnya kemana-mana kan begitu. Pon sampai di situ udah selesai. Ya. Kata Syakik bin Ibrahim Az-Zahidi, kalau kamu dianggap orang-orang baik, bergaul dengan orang soleh, nampakkan semua tuh. Kadang ngomongnya sembarangan, goblok, tolol, coba. Ada kan yang begitu ya? Ketahuan, gabung dengan orang soleh, kalau kebiasaannya yang kebiasaan dia lakukan, kemudian di hadapan orang disembunyikan, ya orang ngelihatnya kan orang baik, Pak. Betul apa betul? Begitu bergaul dengan orang soleh,
dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, perbuatannya baik, lalu apa yang dirahasiakan dikerjakan? Fa in raddu bihi fa'lam annaka solihun. Kalau orang soleh itu setuju dengan perbuatanmu yang selama ini kamu sembunyikan, berarti kamu orang soleh. Catat, satu. Yang kedua, a'ridid dunya ala qalbika fa in raddaha fa innaka solihun. Yang pertama, bergaul dengan orang soleh, semua yang biasa kita kerjain di depan orang soleh, berarti kan akur kerjaannya sama gitu loh. Kalau kita dianggap orang-orang soleh kan belum tentu benar Pak, belum tentu soleh juga kita. Pandangan orang itu kayaknya ngelihat dari penampilan doang kan. Ada orang yang ngelihat penampilan doang, ini mah kalau bajunya pakai begini mah orang soleh nih kayaknya. Udah belum tentu juga Pak. Orang yang ngambil sendal orang juga pakainya mah bisa pakaian buat sholat kok. Ya enggak? Masuk ke masjid pakai baju koko, katanya pulangnya nuker sendal. Udah penampilan mah nggak bisa dinilai ya tuh. Maaf, ada orang hari ini melihatnya dari sisi busana. Memang bagus kok. Busana, sunnah, ya silahkan saja. Tapi tidak untuk menjadi ukuran. Lalu menilai orang, ini mah pakai gamis terus tiap hari. Belum tentu soleh juga. Saya mau ngomongin diri sendiri aja. Saya doang yang pakai gamis soalnya. Tadi nilainya sama orang, ini orang hebat. Pakaiannya ke Arab-Araban. Berarti soleh. Belum tentu. Di Arab juga pada pakai gamis semua. Copet juga ada kok. Oke, introspeksi Pak. Saya bukan ngomongin orang. Ngomongin diri sendiri. Paling susah tuh introspeksi mah Pak. Kalau ngoreksi orang mah kan gampang banget ya. Dalam peribahasa dulu kita dalam bahasa Indonesia kan ada begitu. Gajah di pelupuk mata tak nampak. Semut di seberang lautan. Nggak taunya orangnya lagi ketiban gajah Pak. Makanya kagak kelihatan. Ayo. Yang kedua, persyaratan kalau kamu dianggap orang-orang soleh, kamu ingin membuktikan bahwa kamu itu beneran soleh, sodorkan dunia ke dalam hatimu, manakala hatimu menolak, berarti kamu orang soleh. Paham gak maksudnya Pak? Udah jarang orang itu nolak dunia mah Pak, malah dikejar justru dunia sekarang mah. Ya enggak? Makanya urusan dunia itu kata Imam Al-Mawardi, al-malu malulun. Dunia mah membosankan. Bapak sehat nyari duit. Nah, kalau udah sakit duitnya buat apa? Hah? Buat sehat. Kalau udah sehat buat nyari duit. Kalau duitnya udah ada buat apa? Udah giliran sakit mah bolak-balik aja begitu. Dan dunia memang begitu Pak. Makanya kita rugi kalau cuman ngurusin urusan dunia, rugi Pak. Nah, kalau bicara masalah dunia hal seperti ini bukan kita nggak butuh dunia. Tadi kan bahasanya aridid dunya ala qalbika. Sodorkan dunia dalam hatimu, tawarkan hatimu dengan urusan dunia. Fa in raddaha, kalau kamu menolak dunia, artinya bukan tidak butuh dengan dunia, ala kadarnya aja lah. Surah Al-Hadid tuh masih ingat gak firman Allah? Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan kata Allah mah, fasilitas yang aku kasih, Allah bilang nih dalam Al-Quran, fasilitas yang aku kasih kepadamu pakai buat urusan akhirat, asal jangan lupa aja urusan dunia mah, jangan dibalik Pak. Sibuk dengan urusan dunia, sholat mah yang penting sholat aja. Asal jangan lupa sholat aja. Jam 2 baru sholat duhur, 4:30 baru sholat asar, maghribnya hampir mau isya. Rugi bener gitu Pak. Kalau saya terlalu kasar mungkin mengumpamakan, tapi kan ini Quran yang bilang. Manusia yang nggak pernah ibadah, apa bedanya sama kambing? Sama aja kok. Ulaika kal an'am, Al-Arab 179. Coba dibuka. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Itu Quran yang ngomong bukan saya.
Manusia dikasih hati tapi nggak paham, dikasih mata tapi nggak bisa ngelihat, kasih telinga nggak bisa dengar. Mereka seperti binatang kata Quran. Balhum adol, bahkan lebih hina daripada binatang. Dan binatang mah nggak sholat juga wajar, namanya juga binatang. Nah kita coba samain Pak sama kambing. Kalau nggak sholat apa bedanya? Kambing makan, kita? Kambing tidur, kita? Ya, kambing kawin. Cuma kalau manusia ada nikahnya. Lalu kalau nggak ibadah bedanya apa? Itu yang bilang Quran bukan saya. Dengan urusan dunia jangan dimasukin ke hati maksudnya. Guru saya selalu pesan, kamu nanti kalau sudah dewasa, kalau sudah jadi contoh buat orang, dunia jangan dimasukin di hati, di tangan aja. Karena kalau sudah masuk ke hati, urusannya kalau sudah cinta, waduh, bisa sakit Pak. Cinta dari mana munculnya Pak? Hati kan urusan, kalau cinta itu urusan hati kan. Manakala orang terlalu cinta dengan dunia, sekali lagi kalau membahas tentang cinta dunia bukan berarti kita nggak butuh dunia. Butuh, ini dunia. Dalam Al-Quran, walatan sanasi baka minad dunia. Kalau kita ibadah, kalau kita puasa, sholat, segala macamnya ibadah kita lakukan, jangan lupa dunianya gitu loh maksudnya. Jangan dibulak-balik. Kita kadang kalau ngadepin urusan dunia serius banget, bahkan ambisi luar biasa. 1 bulan yang lalu pernah saya sampaikan, ciri orang istiqomah itu ngurusin dunia itu biasa aja. Dengan waktu yang panjang, dipikirkan dengan qanaah. Tapi kalau urusan akhirat, bitta'jil wabil hirsi, bersegera dan penuh ambisi urusan akhirat, jangan dibulak-balik. Urusan akhirat mah gampang, ambisinya urusan dunia terus. Dan dunia mah biar situ ambisi kayak apapun tetap aja ada ukurannya Pak. Sesukses apapun emang manusia punya kelebihan Pak. Gak ada, sama aja. Dikasih kekuatan sama Allah, dibatasi sama Allah. Orang kaya sebanyak apapun hartanya yang dinikmati biasa aja kok. Justru yang punya kita kalau mau kita bersedekah. Oke, 3. Yang terakhir. Kalau kamu dianggap orang-orang soleh, maka yang ketiga, palingkan hatimu dari kematian. Fa'in tamannathu fa'innaka solihun. Tapi kalau hatimu selalu tertaut kepada kematian, maka kamu orang soleh. Jadi salah satu cirinya orang soleh itu selalu ingat mati. Kenapa Pak? Ingat mati itu rem paling pakem dalam hidup. Kita mau ngerjain orang, kita mau jahil sama orang, kita mau hasad sama orang. Kalau kita selalu ingat mati gak bakalan jadi Pak. Orang kejem, orang zalim tuh rata-rata gak ingat mati. Kalau kita ingat mati, coba deh. Saya sering komunikasi sama istri. Kadang istri juga suka ngeluh gitu ya. Namanya perempuan kan di rumah terus. Kenapa sih Bi ini orang ini gak suka banget sama kita? Dan saya bilang, kagak usah dipikirin. Ntar kalau mati juga berhenti kok. Terus juga kalau kitanya mati juga dia berhenti kok ngomongin kita. Dah hidup mah konsepnya sering saya sampaikan, konsep hidup itu muhibbun wa mubughidun. Udah nggak usah berharap semua orang senang semua sama kita. Konsep di dunia itu hidup tuh ada yang senang, ada yang benci. Selesai Pak. Gak bakalan kita mikirin nih orang kenapa sih benci banget sama gua, malah kitanya yang ikut susah. Selama kita benar udah biasa aja, santai aja gitu loh. Selama kita benar. Kalau kita salah ya terima dong masukannya, gitu loh. Sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan dunia selalu berpasangan. Inna likulli ahadin muhibbun wa mubaghidun. Setiap manusia yang hidup di dunia ada yang senang, ada yang benci. Nih di kalangan kita dalam sebuah perusahaan, di instansi, dimanapun di tempat kita kerja, ada semua karyawannya senang semua? Enggak juga. Bawahannya senang semua sama atasan? Enggak juga. Terus benci semua? Enggak juga. Konsep hidup paling gampang kok. Semua manusia ada yang suka, ada yang benci. Nah kalau kita terus-menerus mengingat mati, maka kita tergolong orang beriman atau orang soleh. Nah, manakala faida jitama'at hadhihi salasatu fatadarra ila Allah taala likai la yadkhular riya fi amalika fayufsid 'alaika a'malak. Kata beliau, kalau tiga-tiganya ada dalam dirimu, begaul dengan orang soleh ternyata akur, ditawarin dunia malah ditolak, bukan dikejar-kejar. Dan dunia mah kadang gitu begitu Pak, dikejar lari, ditungguin,
Gak datang-datang. Tinggal usaha aja, biasa aja, maksimalkan usaha aja. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia sudah dicatat buat kita, Pak. Nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Saya nyekolahin anak nggak tinggi-tinggi, Pak. S1 aja paling. Selalu saya gambarkan S2, S3, mau S4, S5 kalau ada. Udah tergantung nasib. Makanya cari pendidikan yang mengajarkan kepada anak tentang agama. Udah itu aja. Sisanya mah udah, semua sudah diatur. Dan nasib mah nggak ada hubungannya sama pendidikan, Pak. Apalagi kekayaan. Kekayaan emang ada hubungannya sama pendidikan? Nggak ada, Pak. Saya punya teman, bapaknya buta huruf, tapi orang paling kaya di kampung itu. Nah kalau memang ada hubungannya pendidikan gitu loh, pendidikan dunia maksudnya. Kalau pendidikan akhirat mah memang itu yang dijamin sama Allah. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nuridu summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata was'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Surah 17 ayat 18 ayat 19. Apa kata Allah? Kalau kalian di dunia cuma ngejar dunia, aku kasih. Tapi jangan berharap di akhirat dapat balasan kecuali neraka jahanam, bahkan yaslaha madhmuman madhura. Tapi barang siapa orang yang selalu melakukan urusan akhirat, itulah jalan yang benar dan Allah ridho. Dan yang susah mah cari ridho Allah, Pak. Kalau nyari izin Allah mah semua juga diizinin kok. Orang maksiat saja diizinkan kok sama Allah. Tapi konsekuensi logisnya kembali kepada si pelakunya, ya kan? Yang sulit itu cari ridho Allah, Pak, bukan izin Allah. Itu orang curang kok diizinin sama Allah. Jadi pemimpin misalkan, bukan nyindir, bukan. Kok jadi pemimpin? Nah, izin mah semua juga dapat, Pak. Yang susah itu sulit itu ridho Allah yang susah. Yashfa'u indahu illa bi'idznih. Semua segala sesuatu yang terjadi atas izin Allah. Maksiat kalau Allah kayak izinin ya ada aja jalannya. Taat juga sama. Makanya di dalam kitab yang sama yang sedang kita baca ini, namanya kitab Tanbihul Ghafilin, beliau mengingatkan semestinya orang yang melakukan apa saja dia menganggap bahwa izin itu adalah izin Allah. Jadi dia tidak mungkin mengandalkan kekuatannya dan tidak mungkin sombong. Saya diizinin begini, ya Allah, alhamdulillah saya diizinkan Allah hari ini bisa sholat berjamaah. Nah kalau Allah nggak izinin mah ada aja kepleset. Ya, orang mau berangkat mungkin ada aja halangannya kalau tidak Allah izinkan. Jadi orang soleh itu selalu feedback kepada semua sesuatu yang terjadi atas izin Allah. Nah, manakala tiga-tiganya hadir dalam hati kita, apa kata beliau? Fatadarra ilallah. Dianggap sama orang soleh, udah benar tuh, soleh. Kemudian dunia ditolaknya, kemudian mati selalu diingatnya. Sudah ada tiga-tiganya, maka hati-hati, Pak, kalau sudah begitu, kata beliau. Kenapa? Likaila yadkhula alaika riya, agar tidak masuk dalam hatimu riya. Sifat pengen dilihat orang. Karena riya penghancur semua amalan, Pak. Sehebat apapun kita di dunia, kalau perilaku kita tidak karena Allah, habis amalannya. Dalam Al-Quran beberapa ayat menggambarkan amalan yang terdapat di dalamnya riya itu digambarkan seperti debu. Nah sekarang kita lihat 264 Al-Baqarah. Tadi yang saya bacakan, famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fasabahu wabilun fatarkahu solda. Safwan itu batu licin. Di atasnya, ini ada batu licin nih, ada batu licin, di atasnya ada tanahnya, ada debunya, kemudian turun hujan lebat, kira-kira ada sisanya enggak? Enggak ada. Lalu di dalam surah 25 ayat 23, Allah gambarkan apa? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Bukan pakai sod tapi pakai sa. Mansura. Kata Allah, semua amal perbuatan kalian akan aku hadapi dan aku pertontonkan. Tapi terdapat yang tidak karena aku, semua dijadikan seperti debu beterbangan. Artinya, sebanyak apapun amalan,
yang tidak karena Allah maka tidak akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ria, pengen dipuji, pengen didengar, pengen dianggap oleh orang-orang hebat, maka amalannya habis, tidak akan pernah tersisa. Maka kata beliau, hati-hati, manakala kamu dianggap oleh orang-orang soleh, hati-hati, ada ria dalam hatimu, maka semua amalannya habis. Tapi kenapa malaikatnya catat? Karena malaikat nggak tahu urusan hati. Malaikat itu semua catat, Pak. Sebagai dokumentasi yang akan disetorkan nanti ke hadapan Allah, maka Allah bikin komputer super canggih namanya malaikat, rokib sama atid, dicatat semua tuh. Semua apa yang dilakukan semua dicatat. Dan malaikat nggak berani hapus, Pak. Nggak akan. Semuanya malaikat hanya menjalankan tugasnya. Yang menghapus amalan apa? Amal baik yang menghapusnya adalah riya, amal buruk yang menghapusnya adalah taubat. Yukaffir ankum sayyiatikum, surah At-Tahrim ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, surah 66 ayat ke-8. Di mana kata Allah, wahai orang yang beriman, taubatlah kalian dengan taubatan nasuha, semoga Allah menghapus dan mengampuni dosamu. Asa ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi terhapusnya dosa itu dengan taubat dan terhapusnya amal itu dengan riya atau sum'ah. Bapak Ibu, bukan bermaksud menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Introspeksi memang paling berat, tapi harus kita lakukan. Kata Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung dulu keburukan kita. Yang bagus mah nggak usah dihitung. Hitung dulu keburukan kita sebelum nanti di hadapan Allah semua kita dihitungnya. Dalam hadis Imam Muslim, Rasul pernah mengatakan, nanti di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar, tak ada satupun kaki yang bisa bergerak sampai 4 hal dipertanyakan. Semua berkenaan dengan hisab amal perbuatan kita. Ini saja dulu, mudah-mudahan manfaat bagi itu semua. Terus berdoa dan berharap kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan jalan dan diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan, dan semuanya Allah saja yang akan memberikan penilaiannya. Tak perlu dinilai oleh manusia, tak perlu dianggap hebat oleh manusia, melainkan kita serahkan seluruhnya kepada Allah yang maha kuasa dan yang maha benar di atas segala kebenaran. Nas'aluka bisalamati wal afiyah wa husnal khotimati indal maut. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fana ya karim, wa'fana ya rahman, wa'fana ya rahim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham, da'awhum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam billahi ridha wal inayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.